Manusia kami tidak tahu, tapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kami akan mengajar, memberitahukan, dan memampukan kami untuk melakukan semua kebenaran firman. Hari ini Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, evangelis Stephen Wang. Roh Kudus akan berbicara lewat hamba-Mu kepada setiap kami, agar kami mengerti dan memahami, serta mampu melakukan setiap kebenaran yang kami dengar dari Engkau Roh Kudus lewat hamba-Mu. Kami semua siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Hari-hari ini kita ketika mencari Tuhan, apa yang kita cari? Anda cari Tuhan, mau cari apa hari ini? Hah? Cari Tuhan, apa yang kita cari dari Tuhan? Hah? Firman-Nya. Mau berkat? Mau berkat? Ulangan 28 ayat 1 kita cari, yuk. Dalam Tuhan ada berkat ya? Mau semua ya? Puji Tuhan. Kalau mau cari Tuhan, cari yang besar sekalian ya. Ulangan 28 ayat 1 kita baca. Jangan setengah-setengah kalau cari Tuhan ya. Mau yang besar? Mau ya? Ulangan 28 ayat 1, yuk. Karena Tuhan kita besar, carinya harus besar. Kalau tuyul, kasihnya kecil-kecil. Ya. Karena Tuhan kita maha besar, harus cari yang amin. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, setuju ya? Semua punya telinga? Ya. Punya ya? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Berarti saudara jadi apa? Pemimpin. Semua bangsa jadi apa? Di bawah kaki saudara. Enak enggak? Ayat 2-nya. Wah, mantap ini. Ayat 2-nya dulu. Ulangan 28 ayat 2. Ulangan 28 ayat 2. Jangan setengah-setengah, kita baca terus nih. Ayat 2-nya mana? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3-nya? Amin ya. Saudara aminkan loh ya. Kalau enggak amin, enggak dapat loh. Amin. Ayat 3-nya? Diberkatilah engkau. Ayat 3-nya? Yuk. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di ladang. Amin. Ayat 4-nya? Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Amin. 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Cukup. Nanti nggak muat ini. Ya, nanti nggak muat. Mau semua? Mau ya? Syaratnya ada nggak tadi? Ada syaratnya ya? Loh, tadi ada syaratnya kan? Sudah ya? Yakin bisa? Yakin bisa? Yakin bisa? Yakin Tuhan mampu? Tuhannya mampu. Kitanya mampu? Dimampukan? Oke. Sambungkan ayat 15. 15? Karena ini di Alkitab juga kita harus baca. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang mencapai engkau. Terus ayat 16-nya? Ayat 16-nya? Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di amin. Nah, harus adil. Harus adil. Saya lanjutkan 17-nya. Terkutuklah bakulmu dan terkutuklah adonanmu. Amin. Adil enggak? Kenapa takut? Kenapa takut? 18?
Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Saudara, waktu janji berkat tadi telan mentah-mentah. Sekarang ada kutuk, mulai mikir. Sama-sama firman. Saudara terpana dengan janji berkat. Saudara yakin menerima. Yakin tadi menerima. Ya kan? Tapi kembalikan ayat 15-nya. Kembalikan 15-nya. Saudara dengan yakin bisa menerima. Ulangan 28 ayat 15. Ulangan. Tapi saudara lihat, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia, ya, perhatikan baik-baik. Tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, ada akibat kan? Ini main-main nggak? Ini main-main nggak? Pernah tanya nggak perintahnya mana, ketetapannya mana? Pernah tanya nggak ini? Perintahnya mana saja ini? Ketetapannya mana saja yang harus aku lakukan? Berapa banyak ini ketetapan dan perintahnya? Berapa banyak waktu ini firman ini dikeluarkan? 10. Ada 10 perintah dan ketetapannya berapa? Makanya, kalau perintahnya 10, ketetapannya berapa banyak? Banyak kan? Berapa banyak? Berkatnya mau melakukan perintah dan ketetapannya nggak pernah tanya. Jebakan nggak? Saya kasih tahu perintahnya dan ketetapannya. Oke, ada 666. Bisa melakukan? Sanggup melakukan nggak? Dengan setia. Ini dengan setia. Bisa nggak? Ayo, kira-kira bisa nggak dengan setia? Yosua 1 ayat 8 dulu bacakan. Makanya ini hati-hati banget. Anda dijanjikan, mulutnya manis menjanjikan, dan saudara terbuai dengan janji. Amin, amin. Tapi giliran dengan setia, bingung. Oh iya ya, ternyata harus dilakukan dengan setia. Begitu giliran perintah yang mana? Anda punya telinga, tapi lupa tanya, perintahnya apa, Pak? Perintahnya apa yang harus aku lakukan supaya aku menerima janji? Nggak gampang ini. Ini nggak gampang loh. Perintah yang mana yang harus aku lakukan? Kalau cuma datang ke gereja gampang. Tapi ternyata ada 666 pada saat firman ini keluar. Anda harus tanya syaratnya apa? Anda yang minta uang ke bank, ada syaratnya. Apa syaratnya aku dapat duit dari bank? Banyak syaratnya. Untuk dapat berkat ini, syaratnya juga lebih banyak daripada syarat di bank. Ingat, Tuhan juga melebihi dari bank untuk mengeluarkan duitnya dia. Untuk mengeluarkan berkatnya, syaratnya jauh lebih rumit dari bank. Anda pikir gampang mengeluarkan berkat dari bank? Jauh lebih rumit. Jauh lebih rumit, nggak gampang. Untuk mengeluarkan materi, itu nggak gampang. Ya, nggak gampang. Lihat sekarang ya. Yosua 1 ayat 8. Mana ini? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Bayangin loh Pak, harus renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Ya, terus sesuai dengan segala yang tertulis, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Kalau nggak hati-hati, apa yang terjadi? Apes. Kalau di sini disebut sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Anda lihat orang Israel akhirnya beruntung atau apes? Orang Israel ada hakim-hakim, ada raja-raja, kehidupan raja-raja hasilnya beruntung atau apes? Bait suci berapa kali hancur? Bait suci berapa kali hancur?
2 kali. Itu beruntung atau apes? Apes. Hari ini Israel perang terus enggak? Itu hancur atau gimana coba? Beruntung atau gimana? Apes. Hati-hati. Kita baca Alkitab untuk dipelajari, untuk ditiru yang baik, dihindari yang jelek. Hati-hati ya. Sekarang kita lihat nih. Lihat nih sekarang ya. Imamat 19 ayat 23. Imamat, kita lihat salah satu contoh yang harus kita ikuti ketetapan ini ya. Imamat 19 ayat 23 sampai 25. Ini yang paling mudah dulu ini ya. Imamat 19, 23, 24, 25. Kita kalau belajar firman harus betul-betul setia melakukannya ya. Apa Imamat 19, 23, 24, 25. Kita hari ini berbeda cara baca firmannya, betul-betul dengan teliti. Imamat 19, 23, 24, 25. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu, menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan, berarti betul-betul buah itu ditanam selama 3 tahun, jangan dipetik, jangan dimakan. Betul-betul nggak ini? Ada yang bisa melakukan seperti ini? Ada yang bisa melakukan ini? Ayat 24-nya. Tetapi pada tahun ke-4 haruslah segala buahnya menjadi persembahan yang kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Ya, ini dilakukan nggak zaman dulu? Dilakukan betul-betul. Bisa nggak ada yang tahan nanam mangga 3 tahun lagi buah? Bisa betul. Terus ayat 25-nya. Barulah pada tahun ke-5 kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Pada zaman dulu dilakukan nggak ini? Bisa dilakukan nggak sekarang? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Buah saja tahun ke-5 baru bisa dimakan. Sekarang codot yang makan. Codotnya bisa jalan kaki. Ayo, bisa nggak ini dilakukan? Ayat 27. Ayat 27. Oke, sekarang ayat 27. Jangan kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling. Jangan kamu mencukur, merusakkan tepi. Bapak kok cukur rambutnya, Pak? Kalau Bapak cukur dapat apa, Pak? Dapat kutuk tadi. Makanya Bapak tadi gampang amin-amin. Gimana coba kalau cerita ini? Berapa banyak hamba Tuhan yang menjanjikan berkat-berkat perjanjian lama tanpa mengerti maksudnya? Berapa banyak? Yo, Anda amin-amin nggak ngerti kan? Dapat apa akhirnya? Dapat kutuk dong. Kemudian dengan gampangnya kena kutuk. Siapa yang kena kutuk? Kutuknya dari setan kan? Padahal Anda tahu kutuknya dari Tuhan sendiri. Karena setan itu pinter. Dia nggak punya firman. Dia nggak bisa ngutukin orang. Anda masuk dalam dosa itu apa sih? Dosa melanggar hukum Allah kan? Setan itu pinter karena dia nggak punya firman. Dia bawa Anda masuk ke dalam dosa. Melanggar dosa itu sendiri. Sehingga Anda terjebak dalam lingkaran setan itu sendiri. Kenapa? Anda dibuat salah masuk dalam hukum itu. Anda jadi salah. Setannya cuma ketawa. Loh, aku nggak salah kok. Mereka sing kebojok sendiri kok. Mereka bersalah sendiri. Salah terhadap firman Tuhan sendiri. Anda percaya terhadap itu kok. Anda melanggar sendiri kan. Anda percaya pada firmannya sendiri kok. Siapa yang salah? Siapa yang bodoh? Kenapa Anda cukur jenggot? Kenapa Anda nggak nyukur jenggot? Kan Anda sendiri. Anda harus dengan setia loh. Nuruti setiap perkataan loh. Nih, Pak, gimana Pak? Gak dapat berkat loh. Mulai hari ini jangan cukur ya. Mulai hari ini jangan cukur ya, rambut jangan cukur ya. Terus jadi apa kalau Anda nggak cukur jenggot sama rambut? Jadi apa hari ini? Kalau Anda nuruti semua firman ini jadi apa? Jadi apa? Coba. Kalau Anda nuruti semua firman yang buat orang Israel, jadi apa hari ini? Kalau Anda nuruti semua hukum ini, jadi orang apa? Jadi orang Yahudi. Jadi wong Yahudi.
Berarti Yesus ada gunanya? Nggak ada gunanya. Terus boleh nyebut nama Yesus? Nggak bisa. Ya, lagi kita baca nih. Imamat 25-23. Ya, kita baru baca 2 ini ya. Sudah nggak bisa melakukan ya. Padahal kita harus melakukan tadi. Ya. Yuk. Kita cari buktinya sampai 4 bukti aja cukup deh. Imamat 25-23. Tanah jangan dijual. Siapa yang pernah jual tanah? Nih. Tanah jangan dijual mutlak. Karena akulah pemilik, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang. Yo. Siapa yang jadi maklar tanah di sini? Gimana nih? Kalau tanah nggak boleh dijual, kita juga nggak boleh jadi maklar tanah ini. Yang pernah jual tanah, bertobat. Kembalikan. Gimana nih? Ayo, kan nggak bisa kan? Lain kan. Ayo kan. Ya kan? Susah banget nggak? Susah banget kan? Mau hidup zaman ini? Hah? Nggak mau kan? Puji Tuhan, harus bertobat ya. Nanti kita cari pertobatannya ya. Sekarang jangan dulu. Hari ini jangan dulu bertobat nih. Belum selesai soalnya. Bilangan 28 ayat 9. Bilangan 28 ayat 9. Setelah ini harus bertobat ya. Kalau nggak mau bertobat, kita cari orang-orang Israel di sini. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah. Gimana cari domba umur setahun? Berarti bapak cari tukang domba, lahirnya dihitung dan tidak boleh, tidak bercelah. Ini tidak cacat. Coba cara gambaran tidak bercelah gimana zaman dulu? Umurnya setahun pas. 2/10 eva tepung terbaik. Gimana caranya ada standar tepung terbaik hari ini? Gimana caranya patokannya tepung terbaik? Tepung terbaiknya apa hari ini? Bisa nggak ini dilakukan? Sebagai korban sajian diolah dengan minyak. Minyak apa sekarang minyaknya? Apalagi ini sekarang ayo? Diolah dengan minyak serta korban curahannya, itulah korban bakaran pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap sebagai korban curahan. Boleh sembarangan nggak mengorbankan ini? Ada mesbah bakarannya, ada tempatnya. Boleh awur-awuran nggak? Makanya hati-hati. Ternyata nggak gampang. Ulangan 4 ayat 2. Ulangan 4 ayat 2. Bunyinya apa? Oh kalau gitu itu susah pak, bilangin aja pak. Nggak usah dilakukan. Yang bisa dilakukan aja kita lakukan. Ayat ini bunyinya apa? Yang bisa kita lakukan. Yang enggak usah. Jangan kamu nambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari. Ojo dikurangi, ojo ditambahi, betul-betul paten. Makanya hati-hati ya. Terakhir, Keluaran 13 ayat 2. Keluaran 13 ayat 2. Udah cukup ya contoh-contohnya ya. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung yang lahir terdahulu dari kandungan pada semua orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang punya mereka. Punya anak laki-laki sulung, anak perempuan, pokoknya anak sulung punya pak. Sudah dikuduskan pak. Gimana nguduskannya? Di gereja. Loh ini nggak ada gereja ini zaman ini. Zaman ini nggak ada gereja. Gimana cara nguduskannya? Ibu punya anak sulung. Nguduskannya gimana? Ini nggak ada gereja kok. Kok bisa dikuduskan di gereja? Gimana caranya? Ini loh nggak ada gereja. Kalau ini dikuduskan di gereja berarti namanya apa coba? Nggak ada gereja, ini nggak ada Yesus. Berarti nyampur, nge-mix ya pak. Lah ngawur-ngawuran lah. Gimana cara nguduskannya? Nggak bisa di-mix loh. Kristen ya Kristen, Yahudi ya Yahudi.
Ojo dicampur. Memang ini di Alkitab, tapi bukan itu dicampur. Jadi es campur nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kalau kita belajar Alkitab, apa yang dijanjikan di perjanjian lama tidak ada lagi di perjanjian baru. Ada nggak janji-janji berkat? Carikan satu ayat janji berkat ini untuk jasmani yang muncul di perjanjian baru. Ibrani 10 ini janji tentang apa ini? Kita menanti dengan tekun untuk apa janjinya? Supaya apa? Hah? Janji apa ini? Ini tentang keselamatan. Yesus datang untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan yang tidak ada bisa memberikan siapapun juga. Anda dijamin masuk surga oleh Yesus Kristus. Kalau cuman berkat semuanya bisa, sudah diberikan sejak semula. Ya, baik orang yang punya agama, nggak punya agama, paham nggak? Setiap orang yang lahir, yang hidup dapat harta. Kenapa? Kejadian 1:28. Semuanya diberkati. Ya, semua orang diberkati. Bukakan Kejadian 1:28. Jadi urusan berkat itu sudah semua orang dapat asal mau bekerja. 6 hari lamanya engkau bekerja. Dan bekerja itu pasti susah. Benar nggak? Benar nggak orang bekerja susah? Ya, karena ada waktu keluar. Ada waktu keluar dengan bersusah payah engkau mencari nafkah. Ayo kita lihat Kejadian 1:28 dulu. Paham ya? Jadi sekarang kita tidak boleh firman kita rubah, itu nggak boleh, ya. Kejadian 1:28. Baca dulu Kejadian 1:28. Kita semua sudah diberkati, ya. Jadi berkat tidak perlu diminta lagi. Allah memberkati mereka. Lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap. Jadi berkat sudah kita terima. Manusia sudah memperoleh berkat itu. Ya. Yakin ya kita sudah diberkati ya? Jangan dicari lagi, ya. Bapak, kita sudah terima berkat nih waktu kita menjadi manusia. Jadi jangan cari lagi. Kita percaya bahwa kita diberkati. Setuju ya? Sekarang ketika kita sudah tahu bahwa kita sudah diberkati, untuk apa sekarang kita beribadah pada Tuhan? Apa yang kita cari lagi hari ini? Apa yang kita cari lagi hari ini? Kita perlu sejak Yesus datang hari ini. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Sejak kita mengenal Kristus, apa yang kita harus perlukan hari ini? Kita perlu yang namanya pertobatan. Ya, hari ini yang perlu kita lakukan adalah pertobatan. Bertobat dari apa? Matius 3. Yuk kita baca dulu. Matius 4 ayat 17. Ini yang kita lakukan hari ini. Yang lalu selesai sudah, ya. Yang lalu urusan daging selesai. Yang lalu selesai. Janji-janji begituan sudah selesai, ya. Berkat sudah diberikan. Yang sekarang ini yang kita cari. Matius 4 ayat 17. Orang yang mau ikut Yesus, Anda pikir ikut Yesus pasti enak? Ikut Yesus pasti susah. Ikut Yesus pasti nggak enak. Kalau ada orang yang bilang ikut Yesus pasti enak, bohong. Ikut Yesus mematikan diri. Ikut Yesus itu pikul salib. Ikut Yesus itu sudah RIP, rest in peace, mematikan daging. Kalau ada yang menjanjikan ikut Yesus enak, tukang tipu. Ya, ikut Yesus mematikan daging, menjauhi kepentingan duniawi. Tidak ada enak lagi hari ini. Berubah sudah nih. Nih lihat. Sejak waktu itu Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa artinya ini? Hari itu orang Yahudi, ya, ketika cari Tuhan untuk kepentingan daging, Yesus bilang bertobat. Sudah bukan kerajaan surga. Waktunya mikir urusan manusia rohani. Nggak ada kaitan dengan duniawi lagi. Mikir tentang surga. Mau nggak kita mikir tentang surga? Kalau Anda cari Tuhan cuma urusan duniawi, cari Tuhan-Tuhan yang lain. Ini waktunya kerajaan surga bertahta. Waktunya orang berpikir tentang surga. Kalau mau cari tentang duniawi,
Anda tidak mengenal Allah. Makanya orang yang tidak kenal Allah, carinya cuma makan, minum, pakaian. Tuhan bilang, jangan khawatir masalah makan, minum, pakaian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau Anda mengenal Allah, gak usah khawatir. Tuhan tahu itu kamu butuh semuanya. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Makanya hari ini, kalau Anda cari Tuhan, jangan cari yang lain-lain. Ya, bertobat. Ya, makanya hari ini, baptis itu tanda kita bertobat. Mematikan diri dari apa? Ya, mematikan diri dari apa? Semua sudah dibaptis ya. Baptis mematikan diri dari apa? Mematikan diri dari manusia duniawimu, sudah mati. Kalau Anda dibaptis, tapi manusia duniawimu nggak mati, Anda jadi Superman dalam kerajaan setan loh. Ya, Anda jadi manusia yang mati, tapi bangkit kembali. Kemudian agamamu melindungi engkau, nggak mati, dagingnya nggak mati. Kemudian nih ayatnya, Matius 23 ayat 15. Atau khotbah saya terlalu keras ini? Saya boleh bebas Pak ya? Boleh ya? Matius 23 ayat 15. Kalau saya nggak menyampaikan kebenaran, saya yang berdosa loh. Ya. Kalau khotbah tidak menyakitkan jasmanimu, hanya meninah bubukkan, saya yang berdosa sama Tuhan. Ya. Kalau khotbah isinya hanya cuman daging yang senang, bahaya. Ini yang bahaya ya. Cek. Kalau khotbah hanya menyenangkan telinga, itu bahaya. Ya, khotbah harus bisa menyakitkan telingamu dan rohmu yang bisa dibebaskan. Ya, Matius 23 ayat 15. Ini yang terjadi hari ini. Ya. Celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dulu disebut ahli-ahli Taurat dan orang Farisi karena dia memang ahli-ahli agama. Hari ini siapa mereka? Saudara tahu sendiri. Sebab kamu, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini terjadi hari ini. Ya, Kristen bukan agama jasmani. Makanya ada firman, kamu memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya menjauh daripadaku. Banyak orang Kristen hatinya nggak ada Tuhan. Hatinya ada keinginan-keinginan duniawi. Ini nggak boleh. Kristen nggak boleh seperti ini. Kristen hatinya isinya Tuhan. Kalau Kristen isinya kepentingan-kepentingan duniawi, sangat bahaya. Sangat bahaya. Ya. Lukas 21:34. Ini pesannya Tuhan sendiri. Lihat, coba lihat ya. Yesus yang katakan loh. Bukan saya loh ya. Saya cuma ngomong toh ini. Ya, saya cuma baca firman saja. Lukas 21:34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Ini firman Tuhan sendiri loh. Jaga supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Berarti yang kita isi di hati ini hanya kepentingan-kepentingan sorga. Berarti isi hati kita hanya isinya Roh Kudus. Hati kita ini terlalu luas tempatnya. Kalau isinya dunia, ini kosong. Yang bisa mengisi kekosongan hati hanya Roh Kudus. Karena Tuhan itu luas banget. Hanya bisa penuh kalau isinya Tuhan, ya. Filipi 2:19. Ini ya, yang kita lihat sendiri ya. Karena yang kita cari. Filipi 2. Kenapa Paulus selalu berpesan nih? Bahwa dia harus betul-betul ketika dia mengirimkan orang kepada orang-orang di Filipi, dia kirimkan orang yang betul-betul teruji, nggak boleh ngawur-ngawuran. Filipi 2:19. Tetapi dalam Tuhan Yesus Kristus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku, ayat 20-nya,
Ayat 20 ya. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ayat 21. Ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Ini yang kita cari hari ini. Kita harus benar-benar mencari kepentingan Kristus. Ya, gereja dan kita hari ini harus betul-betul sepikir dan sehati dengan kepentingan Kristus. Karena kita harus bertobat. Sudah bukan masanya dunia lagi. Ini masanya Kristus. Nggak boleh lagi ada dunia yang bertahta. Ini masanya kerajaan Kristus. Kita anak-anak Allah loh hari ini. Nggak boleh lagi pikir ngawur-ngawuran loh. Ya, sehingga kita sambung Filipi 3:17. Kita nggak boleh lagi. Kita sekarang anak-anak Allah ya. Kita kawannya Tuhan kan? Betul ya? Kita kawannya Tuhan loh. Dan ingat, Anda berkawan dengan orang yang dibenci seluruh dunia loh. Setuju ya? Yesus itu dibenci seluruh dunia loh. Kita paham loh. Dunia membenci Kristus. Anda bukan berkawan dengan orang yang disayangi dunia loh. Ayatnya ada kan? Seluruh dunia membenci Kristus. Sehingga Anda hari ini berkawan dengan orang yang dibenci dunia. Ya? Filipi 3:17. Filipi 3:17. Makanya Anda hari ini harus sadar loh. Dunia ini menawarkan dengan segala keinginannya. Kekayaan, kenikmatan hidup, dan lain-lain. Bukan tidak boleh kaya. Bukan tidak boleh menikmati. Ya, Anda harus bijaksana. Kaya boleh dengan bekerja, menikmati boleh, tapi tidak boleh fokusnya pada itu semua. Ya, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Terus, karena sama seperti kami yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ternyata banyak orang. Zaman dulu ada orang yang menjadi lawannya Kristus. Hidupnya enggak seimbang, berlawanan. Ayat 19-nya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kenapa mereka kesudahannya binasa? Arahnya kematian. Karena Tuhan mereka ialah perut. Kemuliaan mereka aib. Kenapa mereka begitu? Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Apa perkara-perkara duniawi itu? Kira-kira apa perkara-perkara duniawi? Berkat, kesembuhan, urusan-urusan yang ada di... Berapa banyak gereja yang menawarkan seperti itu hari ini? Banyak nggak Bu? Bisa nggak gereja itu fondasinya cuma mujizat, fondasinya cuma berkat? Bisa nggak? Buktinya bangsa Israel kan? Bangsa Israel itu dikasih mujizat, minta terus nggak? Puas nggak mereka? Nggak puas kan? Makin dikasih berkat, nuntut. Contoh paling gampang. Seorang perempuan bisa nggak cintanya dibeli dengan berkat? Bisa nggak membeli cinta dengan uang? Sebuah keluarga, bisa nggak keluarga itu dibangun dengan dikasih duit? Perempuan, kita ingin cintanya perempuan itu tak kasih duit terus tiap hari. Bisa nggak dibangun seperti itu? Hah? Kalau perempuan cintanya bisa dibeli, namanya perempuan apa? Kita butuh perempuan yang tanpa diberi uang bisa mencintai kan? Betul Kak? Tuhan kira-kira seperti itu enggak? Tuhan mau enggak? Tuhan punya segala macam kekayaan enggak? Punya kan? Tapi Tuhan mau enggak? Tuhan seperti kita enggak? Kayak orang bodoh gitu. Dia punya kekayaan, dia kasih, gelap duit, kayak duit, supaya kamu cinta sama aku. Kira-kira Tuhan seperti itu? Apa Tuhan sebego kita hari ini? Tak kayak duit, konjol duit, tak kayak duit, supaya kau cinta sama aku. Tuhan enggak bego loh. Mungkin kita bego, tapi Tuhan enggak bego loh. Ya kan? Nggak ada cinta bisa dibeli dengan uang. Ingat, ini tidak akan terjadi. Dan ada ayatnya soalnya. Kalau kita saja nggak seperti itu, apalagi Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah memanjakan dengan pemberian. Ya, Anda pahami itu. Tuhan butuh orang yang benar-benar cinta. Sekalipun tidak diberi, tapi dia tetap cinta. Itu yang dicari sama Tuhan. Ya. Makanya ayat 19-nya, kesudahan mereka
ialah binasa. Tuhan mereka ialah perut. Makanya orang yang cuma cari perut tok, udah nggak akan ketemu Tuhan. Sekalipun kemuliaan mereka, sekalipun mereka punya mobil, punya rumah, punya ini, itu kemuliaan mereka itu aib. Ya, aib. Makanya kadang ada orang Kristen yang sekalipun menderita, penderitaannya itu ternyata adalah bukti bahwa mereka punya Roh Kudus. Ya, ada orang Kristen yang sakit tapi bisa ketawa, itu hebat. Ada orang miskin, nggak punya duit, Kristen, tapi dia bisa ngomong, nggak ada masalah mas, hidup di dunia lo cuma sementara. Kita boleh miskin, nggak punya harta, hidup hanya sandiwara kok di dunia. Kau nggak ngerti aku lagi acting di dunia, kau nggak ngerti siapa aku. Anda nggak ngerti siapa saya di dunia. Sekalipun aku miskin, hartaku adalah Kristus. Kon duwe Kristus, gak duwe, berarti kon gak sugih. Kalau Anda punya Kristus, itulah kekayaan sejati. Ada kitab kan? Kalau kita menemukan harta di ladang, apa yang dijual? Seluruh harta dijual untuk membeli harta satu-satunya ini. Kita ini miskin, buta, telanjang dan melarat di hadapan Tuhan. Ya, kita orang miskin, buta, melarat dan Tuhanlah harta itu satu-satunya. Orang miskin nggak punya makanan, Tuhan jadi roti, ya kan? Orang miskin butuh makanan, Tuhan jadi roti. Orang miskin butuh minum, Tuhan jadi air kehidupan. Orang buta, Tuhan bisa jadi mata. Orang miskin nggak punya pakaian, Tuhan jadi pakaiannya. Apa yang kita butuhkan dari Tuhan? Semuanya komplit. Yesus itulah harta satu-satunya yang paling lengkap. Ya kan? Itulah Yesus harta kita. Makanya sudah jangan cari materi sama Tuhan, cari keselamatan. Tidak ada yang lain, ya. Ayat 20-nya. Waktu saya masih ada nggak? Oh, masih ada ya? Hah? Masih ada, Pak? Atau sudah habis? Oh, habis ya. Sayang terbatas waktu ya. Ayat terakhir, Pak ya. Ayat 20. Ayat 20. Ayat 20-nya, yuk. Filipi 3 ayat 20, Pak. Filipi 3 20. Filipi 3 20 ayat terakhir ya. Karena kewarganegaraan kita di dalam sorga, dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Makanya kalau orang yang sudah menjadi warga negara kerajaan sorga, jangan pernah berpikir duniawi lagi, ya. Jangan coba-coba lagi menyentuh duniawi lagi. Benar-benar terakhir, ya. Galatia yang tentang barang siapa milik Kristus. Tolong ayatnya. Di mana Pak Joni? Galatia 5. Hah? 24? Enggak, Galatia 5 ayat 24. Yuk. Ya, warga negara kita surga. Yuk, Galatia 5 24. Cepat yuk. Waktunya terbatas soalnya. Galatia 5 24. Semua milik Kristus ya. Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, angkat tangan semua yang menjadi milik Kristus, ya. Ini ikrar kita di hadapan Tuhan. Semua menjadi Tuhan menjadi saksi, ya. Telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Mulai hari ini jangan lagi ada semua keinginanmu kamu bawa kepada Tuhan. Semua sudah tersalib. Yang ada hanya keinginan manusia rohmu. Manusia roh tidak butuh berkat. Manusia roh tidak butuh kesembuhan lagi. Manusia roh hanya butuh menyatu dengan Tuhan. Manusia roh hanya butuh keinginan menuju kepada kerajaan sorga. Ya, itulah kita manusia-manusia warga negara kerajaan sorga. Ya, kita tutup hari ini. Ya, Bapa di surga, di dalam namamu, perbaharui pikiran dan roh kami, untuk kami mengerti rencanamu, untuk kami mengerti semua kehendak-Mu. Kiranya Tuhan kami meninggalkan manusia duniawi kami. Kami mengerti ada di posisi mana kami hari ini. Ampuni kami hari ini Tuhan. Ampuni kami selama ini. Kalau kami hari ini, selama ini kami mencari Engkau hanya demi manusia-manusia jasmani kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami bertobat Tuhan. Hari ini kami benar-benar bertobat. Kami ingin memperbaharui pikiran kami Tuhan. Menjadi manusia-manusia roh yang diperbaharui dari hari ke hari. Kami ingin mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu dari hari ke hari Tuhan. Supaya kami sempurna di hadapan-Mu.
Makin hari kami mengerti apa kehendak-Mu. Kami ingin selalu mendekat padamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin.